Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kasyafallahu bihil ummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atta'ul yakin. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina maulana Muhammadil mukhtar wa ala alihi athhar wa ashabihi akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini mari sama-sama kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Umar bin Khattab melihat seorang bapak yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, Allahumma ja'alni min qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang sedikit. Umar pada saat itu langsung heran dan bertanya, kenapa engkau berdoa seperti itu? Jawab bapak tadi, aku berdoa seperti itu karena di antara umat Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur hanya sedikit. Maka aku ingin menjadi hamba-hamba yang sedikit, yaitu hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang sedikit, yaitu hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dimanapun kita berada. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia Sayyidina Rasulullah, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pernah suatu ketika seseorang ditanya kepadanya, kenapa engkau ingin masuk surga? Orang tersebut mengatakan, fiha Rasulullah, karena di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiyaki fi jinanin la dukhila biwasfin bikitabin mau'ida bal li Ahmad sakidun fiha wa hu tahirun ya sayyidi ya Ahmadu. Aku ingin masuk surga bukan karena di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwasanya ada bidadari, ada makanan yang luar biasa lezatnya, tapi aku ingin masuk surga fiha Rasulullah, karena di dalamnya ada baginda Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pejuang-pejuang ampunan Allah di bulan Ramadan, shaimin dan shaimat dimanapun kita berada, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita curahan nikmat dan kasih sayang di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Masyaallah muslimin, kami ingin membawa kepada seluruh yang mendengar video kami ini, mari sama-sama kita mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juz kedua surah Al-Baqarah ayat 183. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya Allah. Tengok, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita isyarah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mungkin kawan-kawan yang di rumah mengetahui bahwasanya puasa Ramadan itu bukan rukun iman. Tetapi apa? Puasa Ramadan adalah rukun dari Islam. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil orang-orang beriman? Kenapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam? Karena apa? Karena puasa Ramadan sekali lagi adalah rukun dari Islam. Maka tak lebay kami mengatakan bahwasanya puasa Ramadan itu sangatlah berat. Berat sekali. Zakat itu berat. Tapi ada ketentuan-ketentuan yang menjadikan dia ringan. Haji itu berat.
Andai Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait, tidak Allah lanjutkan dengan man istata'a ilaihi sabila, maka berat haji pada saat itu karena tidak dilanjutkan dengan man istata'a ilaihi sabila, tapi Allah lanjutkan man istata'a ilaihi sabila. Salat itu berat, masyaallah muslimin, berat salat itu. Karena apa? Karena kita dituntut khusyuk dalam salat tersebut. Tetapi apa? Adakah kita melihat orang yang salat di atas dunia ini selama ini berkepanjangan, terus menerus? Tidak ada orang yang salat dari pagi sampai malam. Maka mudah salat itu selagi dia menanamkan kekhusyukan di hatinya. Tetapi kenapa Allah hanya memanggil orang-orang beriman di puasa Ramadan? Maka orang-orang yang berimanlah yang mampu berpuasa Ramadan dengan sesungguhnya puasa Ramadan. Bagaimana puasa Ramadan yang sesungguhnya? Yaitu puasa zahir dan batin. Dia puasa zahir, tapi batinnya dijaganya juga. Puasa batinnya puasa juga. Kalau kita hanya puasa zahir saja, hanya puasa menahan dahaga dan lapar, orang Yahudi di luar sana, orang kafir Nasrani, mereka bisa berpuasa seperti kita. Kalau kita hanya berpuasa, hanya menahan dahaga dan lapar saja, mungkin hewan-hewan bisa kita tak kasih makan dalam sehari tersebut. Bahkan ayam itu dikatakan dia berpuasa 12 hari. Untuk apa? Mengerami telurnya supaya menjadi seekor anak ayam. Maka beda kita dengan binatang. Kita ada puasa zahir dan puasa zahir dan batinnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melafazkan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena orang yang berimanlah yang mampu menjalankan puasa Ramadan dengan sesungguhnya. Kutiba alaikumusiyam. Bagi pendengar yang pernah belajar di pesantren, maka dia akan mengetahui bahwasanya kutiba ini adalah fi'il maf'ul. Fi'il ya, tapi dibina bagi maf'ul. Apa maknanya? Orang yang memerintahkan tersebut tidak disebutkan namanya di sana. Tak disebutkan kutiba alaikumusiyam. Difardukan kepada kalian berpuasa. Tak ada lafaz Allah di sana. Tak ada Allah memfardukan bagi kalian puasa. Tak ada. Haji, zakat, Allah sandingkan nama Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Walillah, ada lafaz Allah. Tetapi di Ramadan ini, ayat Ramadan ini, tak ada Allah sandingkan namanya. Kenapa? Maka muncul kaidah suatu amal ibadah, suatu perintah yang itu tidak ada siapa, yang itu tidak mengetahui siapa yang memerintahkannya, maka boleh jadi itu adalah perintah yang luar biasa. Para pejuang-pejuang ampunan Allah dimanapun berada di bulan Ramadan ini, maka kutiba alaikumusiyam tersebut tak ada disandingkan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Suatu perintah yang itu tidak disebutkan siapa yang memerintahkannya, maka boleh jadi peristiwa itu adalah peristiwa yang luar biasa. Kenapa? Karena manusia pada saat itu akan beramal semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak dilafazkan lafaz Allah di dalam kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu kami wajibkan orang-orang sebelum kalian. Ingat ma'asyiral muslimin, sebelum umat Islam ini ada, sebelum umat Nabi Muhammad ini ada, puasa telah dilaksanakan oleh kaum-kaum terdahulu. Umat Nabi Daud berpuasa, umat Nabi Nuh berpuasa, umat Nabi Musa berpuasa. Lalu apa? Kita akan menjadi saksi di antara mereka. Maka itulah kemuliaan umat Nabi Muhammad. Walaupun kita tak berjumpa dengan umat Nabi Daud, kita tak berjumpa dengan umat Nabi Musa. Tapi apa? Tapi kita akan menjadi saksi di antara mereka. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Pada hari itu kita akan menjadi saksi di antara umat-umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Arti yang sesungguhnya dari la'allakum tattaqun bukan agar kalian bertakwa, artinya bukan. La'allakum tattaqun, dengan berpuasalah kalian bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat takwa di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Para pejuang-pejuang ampunan Allah dimanapun berada, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, mengambil sedikit mengutip perkataan dari Abin al-Mahbub Al-Ustadz Syuryadi Amiruddin, pimpinan Pondok Pesantren Ibadur Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau
Allah beri kenikmatan dunia dan akhirat. Allah menangkan perjuangannya dan Allah jaga keluarganya. Amin Allahumma amin. Beliau mengatakan bulan Ramadan ini adalah bulannya ruh. Bulannya ruh. Maka kita manusia tidak bisa memisahkan antara jasad dan ruh. Andai kita hanya mendepankan jasad saja, maka kalau orang mengetahui itu akan kurang rasa khusyuk itu dalam salat akan kurang. Maka perlu kita mengenal ilmu ruh. Di mana kita akan mengenalnya? Di ilmu tasawuf. Kalau adalah orang hari ini mengatakan Imam Syafi'i itu tidak bertasawuf, anti tasawuf, maka mereka tak ngerti sejarah mereka. Imam Waqi itu ulama tasawuf, ulama sufi itu. Ada syair yang paling masyhur di kalangan pesantren, ini pasti diulang-ulang di kalangan pesantren. Syakautu ila Waqi su'a ifzi ila akhiri. Sesungguhnya tentang kejadian tersebut, permasalahan tersebut, maksiat yang dilakukan oleh Imam Syafi'i pada saat itu bukan maksiat zahiriyah, bukan. Tapi apa? Cerita yang aslinya yang kami dapatkan dari guru-guru yang pernah menimba ilmu di Mesir. Mereka mengatakan cerita asli tentang Syakautu ila Waqi itu, tentang pengaduan Imam Syafi'i kepada Imam Waqi, bahwa sesungguhnya dosa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i bukan dosa zahiriyah, melainkan apa? Dosa batiniyah dilakukan Imam Syafi'i pada saat itu. Pada saat itu Imam Syafi'i terbesit di hatinya ini bahwa sesungguhnya dia adalah seorang alim. Imam Maghrib Imam Syafi'i, cobalah Imam Maghrib menjadi imam pada saat itu, lupa membaca Al-Fatihah. Imam Mu'tabar, imam 4 mazhab, lupa membaca Al-Fatihah pada saat itu. Lalu Isanya menjadi imam lagi Imam Syafi'i ini, lupa membaca Al-Fatihah. Kenapa? Di hatinya tadi terbesit bahwasanya seorang maka itulah cerita yang sesungguhnya. Kalau dengar-dengar bahwasanya Imam Syafi'i ini melihat betis seorang, bukan. Cerita yang sesungguhnya pada saat itu adalah Imam Syafi'i melakukan maksiat yang zahir, bukan melakukan maksiat yang zahiriyah, melainkan apa? Melainkan dosa yang batiniyah. Maka karena itu kita perlu menjaga ruhaniyat kita. Perlu. Maka bulan Ramadan ini adalah bulannya ruh. Perbanyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak menangisi dosa ini. Tangisi dosa ini, kita ini seorang pendosa, ahli maksiat. Tangisi dosa kita ini khususnya di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini bulan ruh, maka tangisi dosa ini. Ingat kematian kita di bulan Ramadan ini. Ingat-ingat perbanyak mengingat kematian di bulan Ramadan ini. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Umar? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia gharib. Apa makna gharib? Gharib itu maknanya bukan warga tempatan. Kita di dunia ini, ma'asyiral muslimin, bukan warga tempat. Kita ini hanya singgah di sini. Sebentar saja. Cobalah kita tengok. Sudah berapa banyak di kanan dan kiri kita. Orang telah mendahului kita. Sanak famili kita. Karib kerabat kita. Sahabat dekat kita. Satu persatu mulai meninggalkan kita. Dan akan datang masa insya Allah. Siapapun dia yang hidup di atas dunia ini akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mungkin tetangga kita yang ada di sekitar kita itu tak mampu melarang kita untuk berfoya-foya di atas dunia ini. Tak akan mampu mereka melarang kita. Tapi pernahkah kita merenungkan, pernahkah kita memikirkan, kita duduk termenung dalam satu waktu bahwasanya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika denyut jantung ini lagi tidak ada, maka kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, bulan Ramadan ini adalah bulannya ruh. Ingat-ingat kematian. Umar bin Khattab itu kurang apa amalan Umar bin Khattab? Luar biasa, khalifah. Tapi apa? Di cincin Umar bin Khattab itu ada tulisan wakafa bil mauti wa idza ya Umar. Seakan-akan Umar menghitap dirinya. Wahai Umar, ingat-ingat kematian wahai Umar. Selevel Umar bin Khattab saja masih mengingat kematian. Orang dijamin oleh Rasulullah melalui Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga, tapi apa? Umar bin Khattab masih mengingat kematian. Nah, kita yang berlumur dosa hari ini, marilah kita bersama-sama mengingat kematian, karena dengan itu hati ini akan lunak. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun berada, kita hari ini memasuki bulan yang mulia,
Rabiul Awal Muharram. Rabiul Awal itu kurang mulia apa bulan Rabiul Awal? Ada yang dilahirkan di dalam di sana makhluk yang paling agung, Nabi Muhammad. Tapi tidak dikatakan itu bulan yang mulia. Sya'ban kurang mulia apa bulan tersebut? Yang mana pada saat itu Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap tanpa hijab pada saat itu. Tapi tak dikatakan itu bulan yang suci. Maka Ramadan ini adalah bulan suci umat Islam. Tangisi kesalahan kita, tangisi dosa kita. Perbanyaklah mengingat kematian di bulan Ramadan ini. Para pejuang-pejuang ampunan Allah di bulan Ramadan dimanapun berada. Para pejuang-pejuang malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seketika itu langit dan bumi membanggakan dengan kebanggaannya. Apa kata langit pada saat itu? Nahnu fihi ruhil anbiya. Di kami ada arwahnya para nabi. Dengan membanggakan diri pada saat itu langit. Lalu apa kata bumi seketika itu? Nahnu fihi rijalul ashraf. Di kami ada makhluk yang dimakamkan di bumi, yaitu makhluk yang paling sempurna, yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Dan bumi menambahkan lagi bahwasanya di bumi ada Ka'batus Syarif, arah kiblatnya umat Islam, tempat yang paling mulia di Makkah. Itu ada di bumi, kata bumi pada saat itu. Lantas waktu tidak punya apa-apa. Lalu apa kata waktu pada saat itu? Aku mempunyai satu waktu yang mana pada saat itu ketika umat Islam beribadah pada malam hari itu, maka amalannya seperti malam 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar akan bersama kita. Persiapkan diri kita. Mungkin umat Nabi Muhammad ini tidak sepanjang umur-umur umat yang terdahulu. Umat Nabi Daud, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, ratusan tahun umur mereka. Lalu apa yang bisa menyeimbangi kita dengan umur mereka? Yaitulah malam Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan. Yang ketika beramal kita pada malam hari itu, maka amalan kita sama dengan 1000 bulan. Persiapkan diri kita. Karena apa? Sekali lagi, perjuangan kita, perlombaan kita belum selesai. Karena kita belum ada di final. Kita sebentar lagi akan memasuki final, yaitu 10 malam terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, mempermudah jalan kita untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu. Amin Allahumma amin. Sebagai penutup, bahwa sesungguhnya uniknya Al-Quran itu luar biasa, masyaallah muslimin. Ayat pertama di dalam Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran, itu adalah Bismillah. Dan surat terakhirnya adalah surah An-Nas. Bismillah itu huruf pertamanya adalah huruf Ba. Apa harkatnya? Harkatnya adalah kasroh. Kasroh itu apa? Garis bawah. An-Nas itu apa? Ayat terakhirnya. Minal jinnati wan nasi. Berharkat kasroh, garis bawah. Maka orang yang masuk membaca Al-Quran dengan garis kasroh, dia tidak memusungkan dadanya, dia tidak membanggakan dirinya, maka percayalah, dia akan dibukakan rahasia oleh Allah terhadap Al-Quran tersebut. Kenapa orang hari ini pusing ketika membaca Al-Quran? Kenapa? Karena ketika dia membaca Al-Quran, dia memasang busung dada yang menyombongkan dirinya terhadap Al-Quran. Maka orang yang masuk ke dalam Al-Quran dalam keadaan kasroh, maka insya Allah dia akan keluar dalam Al-Quran itu dengan keadaan rendah hati. Dia akan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kau akan mati. Wa'mal masyi'ta, beramallah sesukamu, fa innahu mujziyun bih. Tapi ingat, itu akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahbib man syi'ta, cintailah sesuka kalian. Fa inna mufariku, tapi ingat kalian akan berpisah dengan orang kalian cintai tersebut. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.